Perjalanan tim Amazing Indonesia berikutnya adalah mengunjungi pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang tentunya memerlukan infrastruktur dasar untuk menunjang berbagai keperluan seluruh stakeholder. Selain pembangunan sirkuit di Mandalika, saat ini PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC tengah mengerjakan konstruksi untuk Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project atau MUTIP paket 1 dan 2 untuk membangun infrastruktur dasar di zona barat, timur, dan juga tengah. Hal ini dilakukan guna meningkatkan konektivitas di dalam kawasan daerah Mandalika. Pembangunan MUTIP paket 1 dan 2 meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jaringan utilitas, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti groundwater tank di tempat saya berdiri saat ini, kemudian ada amenity core, temporary vacation shelter, dan juga landscape. Seperti pembangunan tangki air atau groundwater tank di zona timur kali ini, yang akan digunakan untuk menampung dan mengolah air bersih. Tangki air ini akan dibangun setinggi 10 meter dengan diameter 32 meter. Volume air yang dapat ditampung mencapai 8.000 meter kubik yang akan menyimpan kebutuhan air di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu infrastruktur jalan yang dikerjakan di daerah Mandalika. Jadi dahulunya jalan ini belum ada, namun sekarang khusus dibuat agar dapat menghubungkan beberapa daerah tempat wisata di sini dengan sirkuit Mandalika. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan mobilitas yang baik sehingga menghasilkan sistem logistik yang efisien di dalam kawasan. Pembangunan akses jalan akan bermanfaat bagi para stakeholder di Mandalika, seperti wisatawan, masyarakat desa penyangga, tenan, dan pemerintah setempat. Ruas jalan dengan total panjang 4,35 km, lot parkir kendaraan seluas 104,73 are menjadi salah satu item yang dikerjakan MUTIP paket 1. Temporary Evacuation Shelter atau tempat evakuasi sementara ini merupakan salah satu dari 10 titik yang akan dibangun ITDC di sepanjang 16 km pantai Kuta. Dan saat ini sudah ada satu Temporary Evacuation Shelter existing di samping Masjid Nurul Bilad. Satu shelter direncanakan dapat menampung 500 hingga 1.000 orang. Pembangunan evacuation shelter ini merupakan upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Akhirnya pemirsa, setelah seharian jalan-jalan di kawasan Mandalika, Ira sudah ganti baju dan sekarang siap untuk mengeksplorasi kawasan sirkuit Mandalika. Dan sekarang Ira berdiri di tikungan ke-10, di mana di sini terdapat motif batik dari Sasak, yaitu motif Subanalu. Tadi Ira juga berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Bram selaku Managing Director The Mandalika. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pembangunan dari kawasan Mandalika termasuk sirkuit ini masih akan terus dikembangkan dan diharapkan dapat rampung pada tahun 2024
tentunya dengan berbagai fasilitas pendukung yang jauh lebih memadai. Salah satunya adalah pembangunan lahan parkir yang akan diperluas dan juga penambahan akses masuk ke sirkuit guna mempermudah pengunjung ketika mereka akan mengunjungi sirkuit Mandalika. Akan ada total 7 paket pembangunan secara keseluruhan di daerah kawasan Mandalika ini, seperti pembangunan jaringan, pengelolaan air limbah, dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini, pembangunannya masih berjalan untuk paket 1 dan 2. Dari sirkuit Mandalika, kita akan beralih menjelajahi salah satu desa yang masuk dalam 50 desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021.